Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat aktivitas budi atau kolbu. Jadi budi ini adalah aktivitas kolbu dalam arti non-fisik. Jadi kolbu ini menjadi perimbangan dari aktivitas otak. Nah, jadi ketika otak berpikir, otak itu merenung, ya, otak itu ya, menjelajah ya ke berbagai sudut memorinya, maka kolbu ini akan memberi pertimbangan. Jadi misalnya saya berpikir keras, kolbu akan memberikan pertimbangan apakah yang akan ia lakukan. Apakah yang ia lakukan itu yang terbaik atau tidak. Apakah ya pertimbangan itu pertimbangan yang benar ya. Tapi yang jelas nanti pertimbangannya berkaitan dengan pertimbangan bisa benar dan tidak. Jadi kalau orang bisa seimbang antara akal dan kolbunya, maka hasilnya baik. Dan orang itu disebut bijaksana. Ya, jadi kebijaksanaan itu adalah yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau otaknya berpikir jernih, kemudian hatinya, kolbunya itu juga jernih, maka manusia itu akan menjadi manusia yang bijaksana. Artinya ia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan yang serba positif. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar ya kisah dari Nabi Sulaiman yang yang ditawari ya oleh Allah misalnya, apa yang kau pilih? Apakah kekuasaan harta terbesar di dunia, kekayaan terbesar di dunia? Jadi Nabi Sulaiman itu dihadapkan kepada 3 pilihan terbesar di dunia. Pilihan yang pertama adalah kekayaan terbesar di dunia. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan tertinggi di dunia. Nah, ternyata Nabi Sulaiman memilih kebijaksanaan yang tertinggi di dunia. Dan ternyata pilihan itulah yang paling tepat. Jadi pilihan yang tepat itu karena apa? Karena di dalam kebijaksanaan yang tertinggi itu sudah masuk unsur kekayaan terbesar di dunia dan unsur kekayaan atau kekuasaan terbesar di dunia. Jadi kalau kita milih ya milih kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan itu sangat berarti dalam kehidupan manusia. Jadi kebijaksanaan itu mengalahkan kekayaan dan juga kekuasaan. Nah, jadi kalau otaknya jernih, kolbunya jernih, maka hasilnya bijaksana. Nah, tetapi kalau misalnya otaknya kalut, tetapi kolbunya itu jernih, maka manusia masih bisa menahan ya perbuatan-perbuatan negatif yang akan dilakukan. Jadi kolbu yang jernih itu akan bisa mengerem ya perilaku apa yang kita pikirkan, pikiran kita mungkin liar, pikiran kita itu kacau, tetapi pikiran itu akan bisa dikendalikan oleh kolbunya itu. Jadi kolbu itu adalah pengendali selain sebagai perimbangan. Nah, seandainya keduanya, baik itu akal maupun kolbunya itu kacau, maka hasilnya juga kacau. Ya, jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang di mana ada titik temu antara akal dan kolbu. Nah, karena akal dan kolbunya itu bertemu, maka manusia itu menghasilkan kebudayaan.
Jadi tanpa kejernihan berpikir, kemudian kekebalan hati, ya, maka manusia tidak mungkin bisa menciptakan kebudayaan yang unggul, ya, di tengah-tengah perkisaran manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.